Ghibah ini memang sepele, ngomongin orang. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap bahwa ngomongin orang itu biasa aja, tidak dosa. Hati-hati ya Pak ya. Jenengan kalau lihat TV, kok terus ada pembunuhan, kok terus ada pencurian, dan itu menampakkan orangnya dan inisialnya, cepat-cepat ganti Pak. Itu ghibah Pak. Itu yang mencuri di Sulawesi, jenengan dapat dosanya Pak. Ganti tuh. Kan banyak sekarang. Dan itu menjadi berita yang mungkin dicari. Ya, tentang perselingkuhan. Apalagi tentang semacam-macam. Macam-macam. Itu langsung ganti, Pak. Ganti. Kalau enggak, maka jenengan nanti akan terberdaya dengan dosa. Loh, kan hanya nonton, Pak. Ya itu udah masalahnya, Pak. Masalahnya itu. Sekarang apa yang enggak ada? Yang enggak ada ghibah. Ya kartun-kartun itu aja, Pak. Siva. Ya, Siva ya. Hebat Siva itu, Pak. Oh, enggak pernah kalah dia, walaupun ya anak kecil tapi enggak pernah kalah kan gitu. Ya, apa? Ya itu dah. Yang terkait itu. Tapi kalau sudah berita, ya Allah, apalagi sudah berbau politik, apalagi, ini ya Allah, ini heran. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di dalam ini hadis yang masyhur. Ini hadis yang sudah terkenal. Tapi kadang kita lupa gitu kan. Rasulullah itu pernah kumpul sama para sahabat. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Atadarunal muflis?" Tahukah kamu orang yang bangkrut? Oh, jangan kan sudah mulai. Jadi, atadaruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah qalu al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Jadi orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya uang, orang yang enggak punya perhiasan, orang yang enggak punya kekayaan, itu bangkrut. Versinya para sahabat. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah menyatakan, faqala innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut dari golongan umatku besok di hari kiamat adalah orang yang datang kepada Allah bisolatin, dengan solatnya. Jadi menghadap kepada Allah dengan solatnya. Terus wasiyamin, dengan puasanya. Wazakatin, dengan zakatnya. Mungkin wahajin, dan dengan hajinya. Datang kepada Allah dengan pedenya, bawa solatnya, bawa puasanya, bawa zakatnya, bawa hajinya. Terus fayati qad syatama hadza wa hadza hadza. Kemudian ada orang yang datang. Ya Allah, orang ini pernah mencaci maki saya. Ya Allah, orang ini pernah menuduh saya. Ya Allah, orang ini pernah ngerasani saya. Ya Allah, orang ini pernah memakan harta saya dengan tidak halal. Ya Allah, orang ini pernah memukul saya. Terus apa jawabannya Allah? Ya sudah, kalau begitu, amalmu, ini amal kebaikannya, akan diberikan kepada orang yang engkau aniaya. Dikasih, Pak. Sholatnya dikasih, zakatnya dikasih. Habis, Pak. Awalnya pede dengan amalnya, tetapi setelah dikasih menjadi tidak ada amalnya, bangkrut. Ketika sudah tidak ada amalnya, tetapi banyak orang yang disakiti, yang digibahin, tapi sudah tidak punya amal kebaikan, maka dosa yang orang lain lakukan dikasihkan kepada kita. Ya Allah, sudah punya tabungan, tabungannya habis, kita malah dapat dosanya. Ini nggak nyaman. Dan di zaman akhir ini paling mudah mendapatkan kiriman dosa. Kiriman dosa. Hati-hati. Hati-hati. Jangan nggak usah mencaci maki, sudah Pak. Umpamanya pemain sepak bola. Mohon maaf. Kan ada, kan dicaci maki, Pak. Goblok. Woi, apa lagi, Pak, biasanya? Bahasanya jelek-jelek. Tinggal ngegulin aja, enggak gol. Wah, dipisui, Pak. Jadi kan dosa loh, Pak, ke orang itu. Enggak tambah terasa loh. Enggak tambah terasa. Sudah misui orang, sudah berkata jelek kepada orang, dan itu orangnya jauh, Pak. Jangan mau minta maaf sama siapa? Ronaldo, Pak. Sama Messi, Pak. Ya enggak ketemu, Pak. Enggak ketemu. Nah, terus kalau enggak ketemu gimana solusinya? Hah? WA. Punya nomornya Messi, punya nomornya Ronaldo, punya nomornya siapa yang pemain sepak bola sekarang? Enggak ada, Pak. Masalahnya kalau itu orang non-muslim, Pak. Kan ada para ulama memberikan solusi. Kalau engkau bukan terpaksa ya, kok kadung ngerasani orang, maka Anda membaca Fatihah, membaca Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, dan bacaan ini dihadiahkan kepada yang
yang digibai. Dihadiahin, Pak, dihadiahin Fatihah. Supaya balance ini, supaya balance. Kalau enggak, wah, tapi masalahnya yang dirasani, yang disakit hatiin adalah orang non-muslim, Pak. Nyampe enggak ini hadiahnya? Enggak nyampe kan? Nyampe. Lewat mana nyampenya, Pak? Hadiah Fatihah itu nyampe kalau sama-sama iya seakidah, sudah ada kuncinya untuk buka. Nah, Miftahul Jannah, kita kan punya kuncinya kan? Untuk buka kunci itu kan la ilaha illallah Muhammadur atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar. Loh gimana kalau umpamanya ada Grab atau Gojek mau ngasih hadiah? Wong pintunya ditutup, Pak. Pulang balik, gitu ya. Pulang balik. Itu. Ya, jadi miris, Pak. Kadang saya melihat, ya Allah, kalau sudah ada berita itu, Pak, langsung ganti, Pak. Saya ganti. Mending nyari apa dah? Nyari apa aja dah. Oh, kalau begitu ya lebih baik nonton sinetron. Aduh, sama saja, Pak. Ya, sinetron. Sama saja. Loh, terus gimana, Ustaz? Berarti nggak nonton TV? Monggo nonton, tapi jangan kalau umpamanya ada sesuatu yang nggak baik, pindah. Klik gitu. Aduh, nggak enak, Ustaz. Ini viral, Ustaz. Wah, repot kan, Pak? Ini viral, Ustaz. Teman-teman membicarakan ini. Saya ingin tahu aslinya kayak apa. Ya, sama saja terus, Ustaz. Jangan ingin tahu aslinya kayak apa. Daripada saya dengar dari orang lain. Mending saya akan tahu dengar dari TV. Lah, bodoh aja, Pak. Bodoh aja. Jenengan, Pak, umpamanya dengar ini ya. Si A begini. Terus ternyata kenyataannya, loh, kok iya benar? Itu jenengan enggak usah nyari kesalahannya si A, Pak. Itu akan ke bawah. Nggak usah. Nah, nanti dibahas itu. Jenengan lisan kan enggak boleh ngomongin orang. Ya. Terus kalau hati suudon sama orang, ini kalau sudah datang ini, wah, ini bapak ini mesti begini deh. Jenengan punya taukid begitu, itu sama dengan kita ngibain orang. Hukumnya haram. Padahal ngomong di kerentak hati ya. Di kerentak hati. Ya Allah, kalau begitu kan, ya sudah. Kalau begitu memang urusan dengan orang lain. Lebih baik kita netral aja, Pak. Ya, lebih baik netral. Apa obatnya, Pak? I'lam annal musanna musawil akhlaq kulluha innama tu'aliju bima'junil ilmi wal amal. Ketahuilah bahwa obat itu untuk orang Islam itu cuma dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ilmu dan amal. Kalau tidak punya dua ini, alamat. Ya. Ingat ilmu, Pak. Makanya kita harus haus dengan ilmu. Jenengan lebih baik nonton YouTube aja. YouTube-nya tapi YouTube pengajian, tausiah. Apalagi para ustadz yang sadar itu, Pak. Itu hasil dari YouTube itu, umpamanya 40 juta, itu langsung disumbangkan kepada yang membutuhkan. Ya, ada yang ustadz seperti itu, Pak. Kan gitu. Nah, itu. Monggo lihat itu aja. Tapi ingat lagi ya, Pak ya. Kalau ceramahnya isinya kebencian, Pak. Cari yang lain. Download yang lain. Ya, download yang lain. Cari yang menenangkan hati aja, Pak. Sudah hidup ini susah, malah ditambah kebencian aja. Sudahlah, enakan nyari yang ilmu, Pak. Makanya orang yang sholat kok tidak tahu ilmunya, sah apa enggak? Ayo. Orang yang sholat tapi tidak punya ilmunya, sah napa mboten? Enggak sah, Pak. Maka jenengan harus tahu betul ilmunya sholat. Supaya ketika sholat itu mantep, Pak. Mantep. Kan sholat wajib, nomor 1 lagi. Kita puasa, tapi tidak tahu ilmunya puasa. Tidak sah. Enggak sah. Makanya orang yang beramal dengan tanpa ilmu itu ditolak. Ditolak. Orang yang berilmu itu, Pak, seperti rembulan di cahaya bintang. Habis bulan, habis cahaya bintang. Disinari dengan rembulan. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu pasti naik derajatnya. Pasti naik derajatnya.
Makanya jenengan kalau bisa ngaji terus. Tapi kok gak masuk-masuk, Ustaz. Aku ngaji tapi orang pinter-pinter. Ya memang jenengan bukan waktunya sudah, Pak, untuk memintarkan diri. Katanya para yai, orang yang pingin ilmunya itu masuk, itu kalau belajar waktu kecil, Pak. Waktu kecil itu kalau belajar seperti mengukir di atas batu, Pak. Tapi kalau jenengan, Pak, belajar mengukir di atas air. Iya. Guru mari pengajiannya wis lali, Pak. Oh, posine sampeyan. Sing penting teko ae. Sing penting teko, sing penting ndonga kan gitu. Ya, kita itu apa, Pak? Memorinya udah penuh kan gitu. Memorinya sudah penuh kita, Pak. Mau diisi apa lagi? Mau jadi diapalin, ayat-ayatnya diapalin. Beratan itu. Ya, golek barokah itu terus, Pak. Barokah, ziyadatul khair, gitu ya. Keberkahan. Keberkahannya malam apa? Keberkahannya bainal maghrib wal isya. Keberkahannya apa? Tengah malam. Keberkahannya pagi, wadduha. Loh, wadduha itu ada keberkahannya loh, Pak. Makanya demi waktu duha berarti ada keberkahan. Gitu. Wal fajri. Demi waktu fajar. Wes nyari berkah-berkah itu aja, Pak. Kita mau nyari belajar, ya belajar apa pengajian gini ya. Monggo. Yeah. Tapi kalau umpamanya enggak ada salahnya kan, Ustaz? Kalau umpamanya kita mau belajar, enggak ada salahnya, Pak. Kalau jenengan mau ilmunya apa? Kuat, ya, ilmunya nyantol di kepala. Itu baca sabisma rabbikal a'la. Sambil dipegang kepalanya. Sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Nah, ketika sanukriuka falatansa itu dibaca 7 kali. Sanukriuka falatansa, sanukriuka falatansa, sanukriuka falatansa, sanukri. Itu apa yang jenengan baca itu tidak akan dilupakan, adalah. Maksudnya selalu ingat, Pak. Sanukriuka falatansa. Sampai 7 kali. Terus sanukriuka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Tambahannya fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma Dawud al-jibal yusabbihna wat tayr. Oh. Fafahamna. Surat Al-Anbiya itu kayaknya. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma Dawud al-jibal yusabbihna. Ya, monggo dicari kalau memang. Jadi kalau jenengan pas nonton YouTube, apa ya? Allah tidak akan melupakan apa yang jenengan dengar, apa yang jenengan baca, gitu ya. Apa yang jenengan baca. Kalau bisa ya kalau bisa baca kan. Para ulama dulu itu banyak bacanya daripada banyak dengarnya, banyak baca aja. Makanya Imam Nawawi itu, Pak, mohon maaf, Imam Nawawi itu sampai kesulitan tidur karena di kitab. Mau tidur kayak apa? Bingung dia, Pak. Mau tidur, kitab tidak boleh diselonjorin, dikakiin, tidak boleh. Akhirnya bingung, kadang tidur dalam keadaan duduk. Imam Nawawi, kitabnya banyak. Ya Allah, dulu itu para ulama kita itu literasinya luar biasa. Kita sekarang literasinya apa, Pak? WA, literasi kita. Apa lagi? Google, Facebook, udah, ya. Ya mudah-mudahan kita ya apa di sisa-sisa umur ini ya terus untuk apa punya himmah, punya semangat untuk terus belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah kalau umpamanya enggak paham gimana? Enggak, pokoknya belajar. Kalau paham lebih baik, gitu ya, lebih baik. Penting belajar. Pun itu ya, jadi ilmu wal amal.
Lah, orang dulu itu, Pak, amalnya itu kontinu, Pak. Nggak ada waktu yang terbuang. Makanya Habib Umar, ada Habib Umar ya, Al-Hafidh, yang dari Hadrul Maut, Yaman. Itu ketika disuruh untuk ngisi tausiah, itu umpamanya ada makanan atau ngobrol, itu ndak makan sedikit langsung minta saya ngisi. Ndak dihabisin waktu ngobrol dengan makan, ndak. Pokoknya saya habis makan set langsung ngisi. Jadi jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Sampai segitunya, Pak. Kalau kita kan banyak waktu yang terbuang. Ya. Banyak waktu yang terbuang. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Orang yang tidak rugi di dalam waktu itu cuma 4, Pak. Orang yang tidak rugi di dalam waktu. 1, iman. Nah, sekarang bagaimana untuk memperbarui iman? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak rugi nih, Pak. Jenengan di hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu memperbaharui iman. Imannya itu biar apa? Biar kinclong gitu. Biar bagus, biar mantap. Ya. Apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal yang soleh. Amal soleh itu banyak ya, Pak ya. Amal yang soleh banyak. Termasuk ya bercengkrama dengan anak, guyonan. Itu amal soleh ya. Amal soleh. Tapi ya jangan terus apa sedino guyonan we anaknya terus, Pak ya. Iya, ada waktunya. Dikit aja kan gitu. Apa lagi? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Jenengan di antara dua ini yang berat yang mana, Pak? Sober. Enggak, di antara ngajak wasiat kepada yang hak dan mengajak orang untuk bersabar. Jenengan yang berat yang mana? Di antara dua ini. Pak, ini haram, Pak. Ini batil. Ini enggak boleh, Pak. Ini begini. Atau jenengan, Pak, sabar. Aku kan duit, iya sabar. Wah, loro kabeh, Pak. Iya sabar, ya. Sabar gitu ya. Lebih nyaman itu ya, Pak ya. Lebih nyaman gitu. Enggak ngomong sabar, Pak. Enggak dimarahi. Tapi kalau jenengan watawasaw bil haq, niatnya baik, umpamanya ngeser apa? Ngeser tausiah. Ngeser apa lagi? Kematian. Ngeser apa lagi? Ada yang nanggepin. Kebanyakan ceramah aja dunia itu kan gitu, Pak. Sabar, enggak apa-apa sabar. Ya. Pun ilmu dan amal. Wa ilaju kaful lisan anil ghiba ijmalan. Ternyata dibagi nih, Pak. Untuk supaya bisa ngobatin orang yang punya penyakit ghibah itu ada 2. 1 secara universal, yang kedua secara terinci. Yang pertama secara global, yang kedua secara terinci. Bagaimana secara terinci? Secara global? Secara global kita harus memahami betul bahwa orang riba itu dimurkai oleh Allah, walaupun itu dosanya umpamanya tidak besar umpamanya. Tapi ada yang mengatakan dosa besar. Ya, dosa-dosa kalau ditumpuk menjadi banyak dan ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ghibah itu senang makan dagingnya saudaranya. Ya. Senang makan bangkai saudaranya. Makanya besok di hari kiamat orang yang ghibah itu salah satu hukumannya adalah memakan bangkai busuk. Ya. Itu. Rasulullah bersabda, wa dzakara qaulu sallallahu alaihi wasallam, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung sekali, bahagia liman kepada orang saghala yang disibukkan aibnya diri sendiri, an uyubin nas daripada aibnya orang lain.
Jadi beruntung sekali orang yang disibukkan dengan aibnya, dengan kekurangannya sendiri, dengan dosanya sendiri, daripada disibukkan atau melihat dosanya orang. Jadi kalau bisa sekarang mulai hari ini kita melihat dosa kita itu terus kita lihat. Jangan melihat dosa orang. Orang pernah begini, orang pernah begitu, itu biarlah orang lain. Jadi kalau umpamanya kita berhadapan dengan orang, Pak, yang orang itu pernah melakukan dosa, anggaplah bahwa Allah sudah mengampuni. Jadi bersih dia, Pak. Sudah bersih. Ustaz, tapi kan watak itu kan tidak bisa dirubah. Nah, ini repot juga ini. Ya, watak ya. Tabiat. Kadang kan dia sudah baik, ternyata kalau ada kesempatan dia melakukan itu lagi kan gitu. Nah, ini tabiat. Itu. Jadi itu melihat orang lain, makanya jenengan kalau bisa, Pak, melihat jangan sampai tahu aibnya orang. Jangan sampai tahu, caranya gimana ada, Pak, terserah. Jangan sampai tahu aibnya, karena kalau sudah tahu aibnya orang, potensi untuk dosa itu banyak. Satu, ghibah, ya kan? Prasangka jelek, ghibah. Terus potensi dosa lagi adalah menghinakan orang itu. Apa ya? Gitu. Jadi kalau bisa tidak tahu aibnya orang. Kalau umpamanya ada informasi, Pak, ini tadi ada kejadian. Aduh, kan ada gitu ya. Lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Itu yang secara global. Jadi ilmu yang pertama, mengetahui betul orang kalau ingin terobati dari ghibah harus tahu betul dalil tentang bahaya ghibah. Kalau bisa ya kisah-kisahnya orang yang ghibah. Banyak kan Rasulullah ketika Aisyah kedatangan tamu, ada yang mengatakan tinggi, jelek, hitam umpamanya kan. Ada yang mengatakan lagi di hadis pendek. Itu di hatinya Siti Aisyah kerentek cuma, Pak. Kok jelek. Ternyata Rasulullah langsung mengatakan, ayo Aisyah, keluarkan daging segar yang ada di mulutmu. Siti Aisyah bilang, loh kan saya tidak ngerasani orang. Tapi di hatinya engkau telah menghinakan ya. Menghinakan orang itu. Itu secara global. Secara terperinci, Pak. Nah, ini secara terperinci. Jenengan tahu enggak sebab-sebabnya orang ghibah? Yang minggu lalu. Sebab-sebab orang yang ghibah. Satu, karena dia emosi dengan orang. Emosi, tidak kesampaian, akhirnya dia meluapkan dengan cara ngerasani orang. Pernah dengar? Emosi, marah. Berarti kalau begitu, jangan marah. Obatnya itu dalam penyakit hati, Pak. Itu obatnya paling mudah itu adalah sebaliknya. Kalau sebabnya itu adalah marah, maka kalau bisa jenengan tahan amarahnya. Nahan tidak marah. Dalam surat Al-Imran ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya langit dan bumi itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bisa menafkahkan. Orang yang bersedekah. Itu yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan emosinya. Wah, marah dia, Pak. Emosi dia. Emosi. Tahan emosinya. Tahan emosinya. Menahan emosi itu tidak bisa mudah langsung bisa orang itu menahan emosi, enggak. Butuh latihan. Butuh latihan. Enggak bisa langsung.
Ketika jenengan begini terus ada orang yang marah terus jenengan tahan. Butuh latihan. Wal kadhiminal ghaidz. Ya, tahan emosinya. Ada orang yang berkomentar begini, tahan emosinya. Tahan, sabar. Ini lagi Pak yang berat Pak. Wal afina anin nas. Memaafkan manusia. Orang yang bertakwa itu bisa menahan emosi dan mau memaafkan orang lain. Berat enggak ini Pak? Berat Pak. Berat. Makanya janjinya adalah surga. Uiddat lil muttaqin. Janjinya surga. Iya, karena dia mampu bisa menahan amarah dan mampu memaafkan orang lain. Oh, kalau begitu saya memaafkan. Nggih, monggo, silakan. Tetapi kadang sesuatu kejadian yang luar biasa, itu jenengan kadang tidak bisa memaafkan orang. Itu Pak. Ya, umpamanya jenengan dicaci maki di depan orang lain, dihinakan di depan orang lain. Terus di dalam hati, saya tidak akan memaafkan Anda. Dalam hati, itu lek podo mbek setan. Lah, saya sampai mati tidak akan memaafkan Anda. Makanya setan itu kan sampai mati saya tidak akan memaafkan Nabi Adam. Kan gitu kan? Iya. Memaafkan. Ih, berat ini Pak, berat. Tapi ayolah, maafkan orang lain. Ngapain lagi Pak? Jenengan mau bawa apa? Bawa kesalahan orang atau kejelekan orang pada hati kita, ya sudah, sama dengan apa? Menutupi batin kita gitu ya. Makanya kita nggak bisa tembus-tembus kepada Allah itu karena banyak ininya Pak. Itu ya. Tidak mau memaafkan orang lain, marah, apa lagi? Itu ya. Terus penyebab dari ngerasani, apa lagi? Oh, apa? Menyesuaikan pembicaraan teman. Oh, pas ngobrol, oh asik temennya, wah langsung Pak wah iya kemarin saya baru ingat ini, bapak itu, bapak ini, wah menyesuaikan ini. Nah, kalau sudah penyesuaian ini, kalau bisa hindari omongan yang menyesuaikan. Ya, kan nyaman Pak kadang. Iki ngobrol apa? Oh ngobrol tentang apa? Biasanya yang sekarang apa Pak? Wah umpamanya ngobrol bulu tangkis. Apa bulu tangkisnya kalah kabeh umpamanya. Wah. Oh iya, wah langsung Pak. Dia nimbali gini. Wah, iya saya dulu itu. Wah dulu saya punya teman, wah tak cemesi sama, wah gitu Pak. Orang yang dulu sudah pada, bahkan ada orangnya sudah meninggal dulu Pak. Wah ini ya. Ini keasikan ngomong penyesuaian. Yang ketiga Pak, sebab dari orang ngerasani orang itu adalah kedengkian. Ya, dengki Pak. Berarti kalau begitu jangan dengki. Sudahlah kalau orang punya sepeda motor, punya mobil, alhamdulillah. Punya rumah, mampu begitu Pak. Mampu begitu karena jenengan ada di masjid, tidak lihat langsung. Iya, sudah kelihatan di rumah tetangga, subhanallah, baru beli mobil. Sekarang, woi, ini bahaya sekali. Sudahlah, teman kita apa baru beli HP, alhamdulillah, mampu Pak. Jadi kalau umpamanya ada temannya beli sepeda motor, 1 bulan sepeda motor, 1 bulannya lagi terus beli mobil, alhamdulillah. Bisa pinjam. Alhamdulillah, gitu Pak. Ya alhamdulillah. Tapi tidak enak, sakit hati saya. Wah, kok iso ya orang yang bahagia jadi kok yang sakit itu Pak. Ya. Nah itu dah dengki, iri. Itu kalau bisa hilangin Pak. Jenengan mampu menghilangkan itu, maka jenengan akan mampu menghilangkan dari sifat ghibah. Gitu ya. Hilangkan itu.
Kalau enggak ya repot sudah kan gitu. Apalagi Pak, sebab dari senang-senang gurau. Senang-senang gurau. Hindari bergurau yang berlebihan. Apalagi apa bahasa Balinya ngaprak ya. Ngaprak. Ngaprak, ngeprank itu sekarang sama sudah Pak. Ngeprank itu nyakitin hati orang enggak Pak? Nyakitin ya? Nyakitin. Dosa enggak itu Pak? Dosa. Sekarang dibuat mainan kan? Dibuat konten lagi. Dibuat konten sekarang Pak. Dosa itu loh sekarang dibuat konten. Dan itu ya banyak yang nonton. Ya, yang banyak dan yang nonton. Subhanallah, kita itu ya Allah. Ya kita berdoa aja Pak. Mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah kan gitu. Mudah-mudahan itu. Konten-konten apa sekarang? Yang berbau maksiat semuanya itu semuanya. Loh sekarang kejar-kejaran konten subscribe apa? Istilahnya. Oh, itu sampai bahasanya aja saya udah sulit. Ya. Oh, YouTuber subscribe. Itu yang sekarang dicari itu, Pak. Ya. Makanya yang mistik-mistik itu sekarang, kalau umpamanya ada apa, dibuat konten dan lain sebagainya. Ya, sampai sekarang ke menara listrik itu buat konten, Pak. Iya. Subhanallah. Itu yang terjadi sekarang. Apakah juga sholat dibuat konten? Guyonannya? Iya. Videoin, klik. Allahu Akbar. Lagi sholat. Subhanallah. Saya lagi di sini. Wah, lagi di situ. Lagi beraktivitas ini. Ya. Tapi ingat ya Pak ya, tidak semua orang suka dan tidak semua orang benci. Itu kata dasarnya. Jenengan baiknya kayak apa? Tidak akan semua orang suka sama jenengan. Atau jenengan jahat pun itu tidak semua orang benci sama jenengan. Mesti ada yang suka. Dan itu hukum alam. Jadi kalau umpamanya jenengan berbuat baik, kok ternyata ada yang benci, ada yang nggak suka, itu biasa. Itu biasa. Apalagi yang sebab-sebab menjatuhkan orang, menghinakan orang. Jadi mulai sekarang kita janganlah menghinakan orang. Belajar untuk tidak menghinakan orang itu adalah memanggil gelarnya, Pak. Memanggil gelarnya. Gitu ya. Bapak, Mas, Pak Haji, seneng Mas, Pak. Itu bentuk dari memuliakan orang loh, Pak. Jenengan kalau umpamanya mampu memuliakan orang, maka Allah akan memuliakan jenengan. Pak Haji, gimana sehat? Alhamdulillah. Itu sudah seneng, bahagia, dia sehat lagi, Pak, kan gitu. Jenengan dapat pahalanya. Tapi ya, Pak, murni ikhlas ya. Enggak lisannya Pak Haji tapi di hatinya Pak Haji saya itu ya repot kalau sudah begitu Pak. Ya. Jadi antara hati sama lisan connect ya. Pak Haji sehat, alhamdulillah sehat. Itu seneng. Jenengan menyenangkan hati orang itu sehat Pak. Wah. Wis gak duit umpamanya Pak Haji ini. Tapi jenengan Pak Haji, alhamdulillah gitu ya. Apa biasanya lagi Pak? Pak Ketua, Pak apa lagi ya? Pak RT, Pak Komandan, siap Pak Komandan, Pak Bos, Pak Bos, dipanggil, gimana Pak Bos? Sehat Pak Bos, alhamdulillah Pak Bos. Tapi jangan ada maunya loh Pak ya, jangan manggil orang, siap Pak Bos, nanti nyedek duit kok malah, tidak repot jadinya. Ya, siap Pak Bos gitu ya. Ya, jadi itu membahagiakan orang itu adalah pahala dan membahagiakan orang itu adalah ibadah. Ibadah. Jadi kita bahagiakan orang, Pak. Jangan kita sakitin orang, gitu ya. Apa lagi? Sudah. Itu bagian dari mengobati ghibah. Monggo yang mau ditanyakan kami persilakan. Masih ada 4 menit.
39 ya? Oh, 3 menit. Monggo. Sharing enggak apa-apa. Iya. Hmm. Oh. Ah. Enggak, kalau menghindari ghibah, ini makanan, pesan makanan. Terus ternyata makanannya enggak enak. Ah, itu kalau yang baik itu adalah datang ke warungnya. Pak, kekurangannya ini. Jangan dibahas ke orang lain, Pak. Nah, masalahnya mau nerima enggak ini warungnya? Sampai wah ngono kan tadi. Ya. Orang lain tidak komplain sampean tok sing komplain. Wah, lah repot ya, Pak. Ya. Ya, yang lebih baik itu memang mendatangkan orangnya, langsung ngomong sama orangnya, Pak. Kalau tidak suka sama orangnya, ya langsung ngomong. Mau dia terima atau tidak, itu risiko jenengan loh ya. Risiko jenengan. Tapi yang bagus itu. Daripada ngobrolin ke orang, oh, apa itu warung di situ itu, aduh makanannya asin, tidak enak. Wah, ini kan sama dengan menjatuhkan. Surat kaleng boleh. Tapi langsung ke orangnya ya. Iya, langsung ke orangnya. Iya, boleh. Kadang ada orang yang dikasih masukan, dia tidak terima malah benci kita kan. Ya surat kaleng itu. Atau WA gelap ya. Oh, WA gelap. Makanya orang sukses itu adalah orang yang mau menerima kritik, saran. Wah, itu siap-siap jadi orang sukses. Ya, gitu ya. Enggak yang lain? Sampun ya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.